Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Shalom, selamat pagi keluarga Mesbah Pagi Bersama. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Bahkan hari ini Tuhan siap memberkati setiap kita lebih lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Mari kita satu hati, kita datang bersama-sama kepada Tuhan, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesegaran yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat nafas hidup, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, yang Kau limpahkan Tuhan hari lepas hari atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu, menaikkan doa, pujian, penyembahan kami kepadamu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengurapi kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan, yang terus selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ucapkan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau baik Bapa. Selama-lamanya. Inaralabaya takaralabaya shanda. Inaralabaya takaralabaya shando. Haleluya. Haleluya. Inaralabaya takaralabaya shando. Inaralabaya lalamu. Dan mata kami tertuju kepadamu Yesus. Inaralabaya ralabaya ralaba. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Sharalabaya ralamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
Selamanya Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Uralabaya syandaralabaya ralabaya ralabaya. Kami bersyukur, terima kasih mempunyai Allah seperti Engkau yang luar biasa menyertai sampai saat ini Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuntun kami, urapi kami dengan kebenaran firman-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami Tuhan berjalan dalam tuntunan dan rencana-Mu. Jangan sampai kami menyimpang ke kanan ke kiri, menjauhi Roh-Mu Tuhan, tetapi kami lebih lagi mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Firman yang menyampaikan kebenaran firman-Mu renungan pagi ini. Biarlah memakai hamba-Mu luar biasa, tuntun urapi mulut dan bibirnya. Apa yang menjadi kebenaran kehendak-Mu Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Mas Adi, Mbak Emi. Saya mau sampaikan selamat pagi dan shalom pada GB Olympic City ya, para pengerja dan juga jemaat yang setia mengikuti mesbah doa pagi bersama. Apakah suara saya bisa cukup baik terdengar? Tuhan, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya akan membagikan sebuah topik yang saya kira cukup menarik ya, tentang kesetiaan. Alkitab banyak membahas tentang kesetiaan ya, begitu luas pengertiannya. Bahkan kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang menarik ya, seperti faithfulness dan juga trustworthy, yang artinya dapat dipercaya. Jadi orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25. Ya, Injil Matius pasal yang ke-25 dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke
30. Namun karena waktu kita tidak akan membacakan semua ayat-ayat tersebut. Namun kita semua pasti sudah tahu ya tentang hal apa yang berikutnya dikatakan perumpamaan tentang talenta. Nah, apa hubungannya talenta dengan kesetiaan? Ternyata erat sekali ya hubungannya antara talenta dan kesetiaan. Karena kita tahu di dalam cerita ini bagaimana seseorang mau bepergian ke luar negeri, ya, orang tuan, seorang majikan yang lalu memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka ini, ya. Ya kita tahu ada satu orang yang diberikan kepercayaan 5 talenta. Ya di dalam ayat yang ke-15 dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, katakan bersama-sama, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, jadi ini satu gambaran yang luar biasa ya dari seorang majikan, seorang tuan itu yang berlaku adil sesungguhnya. Ketika dia mau bepergian ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya ini kepada hamba-hambanya ini dengan menurut kesanggupan mereka. Ya, jadi tidak semuanya itu dituntut hal yang sama. Ya. Lalu saya merenungkan atau mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan juga sesungguhnya mempercayakan kepada kita itu menurut kesanggupan kita. Ya. Jadi tidak semuanya diberikan sesuatu yang sama, tetapi menurut kesanggupan. Ya. Menurut kisah ini ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan juga 1 talenta. Nah, menarik di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya di ayat yang ke-21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, katakan bersama saya setia. Ya, jadi tuannya ini memberikan sebuah apresiasi ya, memberikan sebuah penghargaan, bukan hanya berupa pujian, tetapi dia juga menambahkan satu hal bahwa ini adalah hamba yang setia. Ya, ketika dia bisa melipat gandakan talenta yang sudah dipercayakan atau harta yang sudah dipercayakan oleh tuannya ini. Nah, kalau kita perhatikan masih di dalam ayat yang ke-21, dikatakan hamba ini adalah hamba yang telah setia di dalam perkara yang kecil. Nah, apa hasil daripada kesetiaan ini? Di dalam kalimat berikutnya dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kita garis bawahi apa yang terjadi dengan hamba yang sudah melipat gandakan 5 talenta ini akan diberikan apa? Tanggung jawab yang lebih besar ya. Jadi yang pertama yang kita dapatkan ketika kita dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau, yang pertama kita akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar ya. Walaupun saya lihat, saya perhatikan di sini tidak semua on cam gitu ya. Tapi saya percaya dengan iman, kalau saya tanya kira-kira siapa yang mau diberikan tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan ya. Kalau saya langsung angkat tangan ya. Kita semua angkat tangan. Jadi ketika kita setia, hasil yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar
tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan keadaan kita di hari-hari ini di sekitar kita, saya perhatikan adalah salah satu aspek yang semakin langka ditemukan dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini, salah satunya adalah kesetiaan. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada panggilan, kesetiaan terhadap pasangan, kesetiaan terhadap keluarga, bahkan juga kesetiaan terhadap gereja lokal dan juga para pemimpin rohani yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin kita. Nah, ini sebuah tantangan Bapak Ibu. Tapi melalui perumpamaan yang saya sampaikan melalui Alkitab tadi, kita diingatkan kembali bahwa kita harus setia. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus setia? Karena Allah juga setia kepada kita, ya. Dan Alkitab mengatakan meski seringkali kita tidak setia, Allah tetap setia. Nah, ini satu hal yang luar biasa, ya. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa salah satu unsur daripada buah roh itu adalah kesetiaan, ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini adalah bicara tentang karakter Allah sekali lagi. Ya, kalau kita bicara tentang buah roh, ini sesungguhnya adalah karakter Allah di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus setia? Karena kita harus menduplikasi sifat atau karakter Allah. Nah, di dalam Injil Matius yang kita sudah baca tadi, yang pertama ketika kita setia, kita akan diberikan tanggung jawab dan dalam perkara yang lebih besar. Lalu yang kedua, perhatikan, masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, kalimat yang terakhir, dikatakan begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, jadi selain kita diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar, kita akan diberikan sebuah privilege, sebuah kehormatan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ini bicara tentang Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Dan ketika kita melipat gandakannya, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Ya. Dan ini diulangi juga di dalam ayatnya yang ke-23. Ya. Waktu hamba yang menerima 2 talenta itu juga melipat gandakan talenta yang sudah diberikan. Ya. 2 talenta menghasilkan 2 talenta. 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Di ayat 23. Ya. Dan yang kedua, hal yang sama juga diberikan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang atau hamba yang diberikan 1 talenta? Kita tahu semua ya ceritanya bagaimana hamba yang diberikan 1 talenta ini tidak melipat gandakan atau tidak mengembangkan talentanya. Dan apa yang terjadi? Tuannya ini sangat marah. Ya, di ayat yang ke-26 dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Langsung saya lompat ke ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Wah, ini perkataan yang keras ini ya. Hamba yang tidak berguna karena dia tidak mengembangkan, dia tidak melipat gandakan talentanya. Dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tertawa.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesetiaan adalah sesuatu di mana kita dipercayakan oleh Tuhan tentang talenta, tentang kapasitas, tentang segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, dan kita harus mengembangkannya. Saya bersyukur kalau kita melalui mesbah doa pagi bersama GB Olympic City ini setiap hari mengadakan doa. Ya. Saya kira tidak semua orang diberikan satu kepercayaan seperti ini. Tapi Gembala GB Olympic City, Tuhan berikan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut. Dan saya juga bersyukur kalau saudara-saudara juga secara aktif terlibat di dalamnya. Meski ini masih pagi hari dan kita harus bangun dari tentunya acara jam 6, kita tidak serta-merta nyalakan gadget langsung jam 6 standby, enggak ya. Pasti sudah bangun lebih awal ya. Mungkin ada yang bangun jam 5, ada yang bangun setengah 6 ya. Dan setelah acara ini pun harus melanjutkan aktivitasnya. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang berusaha, ada yang sekolah, dan seterusnya. Tapi percayalah, kesetiaan Bapak Ibu dihargai oleh Tuhan. Ya, akan dikatakan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang kedua yang luar biasa, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita tutup dengan satu ayat dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bagian B. Katakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Ya, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita setia kepada panggilannya, ketika kita setia kepada apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, terutama untuk mengembangkan talenta kita, kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Maka Tuhan sendiri berjanji, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berapa banyak di sini yang rindu untuk menerima mahkota kehidupan itu? Saya rindu, kita semua rindu. Mari kita tetap setia kepada apa yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita terus kembangkan talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan semuanya itu kita persembahkan bagi kemuliaan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan sudah bangunkan setiap kami dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami juga boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa kami adalah hamba-hamba yang setia, yang mau terus Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar. Bahkan satu ketika kami boleh masuk dan turut dalam kebahagiaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Kau memberkati GB Olympic City, Kau memberkati secara khusus Mas Adi dan Mbak Emi, Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai gembala di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh pengerja, Tuhan juga memberkati seluruh jemaat. Apapun pergumulan masalah yang dihadapi, Tuhan senantiasa berjalan, Tuhan senantiasa menolong, dan Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami meteraikan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Firman.
Mari kita lebih lagi satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan Yesus tertanam di dalam hidup kami. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap setia kepadamu, kami tetap setia kepada keluarga kami tetap setia ya Tuhan Yesus kepada pelayanan kami tetap setia kepada panggilan kami tetap setia ya Tuhan kepada pemimpin rohani kami, kepada gereja kami. Bahkan Tuhan terus Tuhan Yesus Kau mengurapi kami, memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hari yang indah yang Kau berikan. Kami perkatakan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu, Engkau mengurapi setiap umat-Mu. Biarlah hari ini mereka boleh berhasil dan beruntung setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi Tuhan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun aktivitas anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menyertai, mengurapi, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Mesbah Pagi Bersama pagi ini menjadi tuntunan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mengangkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih buat Pak. firman-Nya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati kita semuanya. Yohana, Tuhan Yesus memberkati. Bu Koni, Pak Ganda, Bu Novi, Yenti, Lista, Kak Debbie, Kak Rio, Bu Siska, Pak Sutiono, Bu Herta. Tuhan Yesus memberkati Bu Wilia, Pak Pius. Tuhan Yesus memberkati Thomas, Bu Dia, Pak Daniel, Sadana, Cik Lia. Tuhan Yesus memberkati Pak Nyoman, Bu Nita, Bu Canceriska, Ko Aliang, Bu Yuni. Tuhan Yesus memberkati Susi, Bu Elga, Pak Oke. Tuhan Yesus memberkati Bu Dena, Nova, Bu Yulia Katarina, Bu Jenny, Kak Norman, Kak Desire. Tuhan Yesus memberkati Gilbert, Bu Liana. Tuhan Yesus memberkati Yanuar, Deborah, Pak Victor, Ibu Imelda, Pak Kak Apri, Kak Roma, Elan. Tuhan Yesus memberkati Kak Bu Herlina, Mas Nur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat sepanjang hari ini. Mari kita unmute, kita katakan kata-kata berkat, kata-kata menyemangati buat keluarga Mesbah Pagi Bersama. Semangat. Tuhan Yesus Semangat. Kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus semuanya memberkati, menyertai kita semuanya. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Amin. Shalom semuanya. Halo.